Itu mulai kecewanya, sangat kecewa pas lawan China. Cadangin Tom Haye dan padahal China is a must win game. الجماهير يستاهلوا هذه الفرحه، جمهور اللي حضر ترتيب الملعب، الجمهور اللي خلى الشاشات، مبروك وفوزنا البطوله باذن الله. Berita utama sepak bola hari ini. Malaysia klaim 30 negara resmi negosiasi, Indonesia diharapkan jangan pikir panjang. Timnas Indonesia tidak mau ditipu Kuwait, Erick Thohir sampai ke Kanada. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Malaysia klaim 30 negara resmi negosiasi, Indonesia diharapkan jangan pikir panjang. Dinamika panas yang melibatkan Malaysia dalam wacana pembentukan entitas baru bernama NFIFA kini memasuki fase yang jauh lebih serius dan kompleks setelah klaim mengenai 30 negara yang telah masuk tahap negosiasi mulai menggema luas di berbagai lini diskursus sepak bola internasional. Narasi ini tidak lagi sekadar menjadi bahan spekulasi, melainkan telah berkembang menjadi isu strategis yang memicu perhatian global, terutama setelah negara-negara seperti Iran dan Rusia disebut sebagai pelopor utama dalam gerakan tersebut. Dalam perkembangan ini, Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberikan peringatan tegas melalui jalur diplomasi bahwa langkah yang diambil Malaysia tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam sistem sepak bola global. Sebuah sinyal kuat bahwa organisasi tertinggi sepak bola dunia tersebut mulai menganggap isu ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas yang selama ini terjaga. Pada tahap awal, banyak pihak menganggap bahwa wacana ini hanyalah bentuk manuver politik sepak bola yang bertujuan meningkatkan posisi tawar Malaysia setelah ketegangan berkepanjangan dengan AFC dan FIFA. Namun seiring berjalannya waktu, persepsi tersebut mulai bergeser secara signifikan. Ketika angka 30 negara mulai dikemukakan secara terbuka, narasi yang sebelumnya dianggap sebagai gertakan berubah menjadi indikasi adanya pergerakan yang lebih terstruktur dan terencana. Banyak pengamat mulai melihat pola komunikasi yang konsisten dan sistematis, seolah-olah seluruh tahapan ini telah dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang tidak dilakukan secara spontan. Situasi menjadi semakin rumit ketika keterlibatan Rusia dan Iran memperluas cakupan isu ini ke ranah global. Ini bukan lagi sekadar dinamika regional di Asia Tenggara, melainkan telah menyentuh aspek geopolitik yang lebih luas dalam dunia sepak bola. Ketiga negara tersebut memiliki latar belakang yang serupa, yakni pernah atau sedang menghadapi ketegangan dengan FIFA, sehingga kemunculan mereka dalam satu blok yang sama memunculkan dugaan adanya kepentingan bersama yang saling memperkuat. Dalam konteks ini, pembentukan NFIFA mulai dipandang sebagai potensi alternatif sistem yang dapat menyaingi dominasi FIFA, meskipun hingga saat ini masih berada dalam tahap wacana yang belum sepenuhnya terkonfirmasi secara konkret. Malaysia sendiri tampak mengambil peran sebagai motor utama dalam pergerakan ini, tampil paling vokal dalam menyuarakan ide serta aktif membangun opini publik melalui berbagai narasi yang terstruktur. Dimulai dari wacana keluar dari AFC, dilanjutkan dengan gagasan membentuk federasi regional baru, hingga kini berkembang ke konsep NFIFA. Seluruh rangkaian ini terlihat seperti bagian dari satu garis besar strategi yang telah disusun secara matang. Cara mereka membangun komunikasi publik juga menunjukkan ambisi yang tidak lagi sekadar ingin menjadi bagian dari sistem, melainkan mencoba memposisikan diri sebagai pemimpin dalam struktur baru yang sedang digagas. Namun di balik klaim besar tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang hingga kini belum mendapatkan jawaban jelas, yakni mengenai identitas 30 negara yang disebut telah masuk tahap negosiasi. Tidak adanya daftar resmi yang transparan menimbulkan keraguan di kalangan banyak pihak. Apakah angka tersebut benar-benar mencerminkan realitas atau sekadar digunakan sebagai alat untuk menciptakan tekanan psikologis? Dalam konteks politik, termasuk politik sepak bola, angka memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk persepsi. Menyebut jumlah yang besar dapat menciptakan kesan bahwa gerakan tersebut memiliki dukungan luas, meskipun belum tentu didukung oleh komitmen nyata dari semua pihak yang disebutkan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keputusan untuk keluar dari FIFA bukanlah langkah sederhana. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh federasi, tetapi juga menyentuh seluruh ekosistem sepak bola, mulai dari pemain, klub, liga, sponsor, hingga peluang tampil di ajang seperti Piala Dunia. Risiko yang harus ditanggung sangat besar, sehingga banyak pihak meyakini bahwa sebagian dari negara yang disebut masih berada pada tahap komunikasi awal, belum mencapai level komitmen yang benar-benar siap menghadapi konsekuensi tersebut. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan.
Di sisi lain, FIFA melalui kepemimpinan Gianni Infantino mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas, meskipun tetap dibungkus dengan pendekatan diplomatis. Pesan yang disampaikan jelas bahwa setiap upaya untuk keluar dari sistem akan menghadapi konsekuensi yang signifikan. Sejarah sepak bola dunia menunjukkan bahwa berbagai upaya serupa di masa lalu seringkali berujung pada tekanan besar bagi pihak yang mencoba membangun sistem alternatif. Hal ini memperkuat pandangan bahwa langkah yang diambil Malaysia merupakan perjudian besar yang penuh risiko. Reaksi publik pun berkembang menjadi semakin beragam, mencerminkan betapa kompleksnya isu ini. Sebagian melihatnya sebagai ambisi yang terlalu jauh dari realitas, sementara yang lain menganggapnya sebagai potensi perubahan besar yang dapat mengubah wajah sepak bola dunia. Diskusi yang muncul tidak hanya terbatas pada kemungkinan terbentuknya FIFA, tetapi juga pada dampak yang mungkin terjadi jika sistem baru tersebut benar-benar terwujud. Skenario mengenai terpecahnya dunia sepak bola menjadi dua kekuatan besar mulai dibicarakan, lengkap dengan implikasi yang menyertainya terhadap pemain, klub, dan kompetisi. Jika skenario tersebut benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat luas dan mendalam. Pemain mungkin harus memilih antara dua sistem yang berbeda. Klub bisa menghadapi dilema dalam menentukan arah kompetisi, dan turnamen internasional berpotensi mengalami fragmentasi. Bahkan kemungkinan munculnya versi alternatif dari Piala Dunia mulai menjadi bahan diskusi, sebuah gambaran yang sebelumnya sulit dibayangkan dalam struktur sepak bola global yang selama ini terpusat pada FIFA. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan utama sepak bola sebagai olahraga global yang menyatukan berbagai negara dapat mengalami perubahan fundamental. Di tengah berbagai kemungkinan tersebut, Malaysia tetap menunjukkan sikap yang konsisten dan tidak mundur dari posisinya. Mereka terus membangun narasi dan memperkuat komunikasi, seolah-olah telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa menghadapi sistem besar seperti FIFA tidak cukup hanya dengan keberanian. Dibutuhkan dukungan nyata, struktur yang kuat, serta kesiapan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek. Hingga saat ini, itulah yang masih menjadi tanda tanya terbesar dalam perkembangan isu ini, di mana antara ambisi dan realitas masih terdapat jarak yang harus dijembatani dengan langkah konkret yang belum sepenuhnya terlihat. Dalam lanjutan perkembangan yang semakin menyita perhatian berbagai kalangan, pembahasan kemudian bergeser ke bagaimana potensi dampak ekonomi dari wacana FIFA mulai dianalisis secara lebih mendalam oleh para pengamat industri olahraga yang melihat bahwa isu ini tidak hanya menyangkut aspek kompetisi, tetapi juga menyentuh fondasi bisnis sepak bola global. FIFA selama ini berperan sebagai pusat distribusi nilai ekonomi, mulai dari hak siar, sponsor, hingga lisensi resmi yang menggerakkan miliaran dalam ekosistem sepak bola dunia, sehingga setiap upaya untuk membangun sistem alternatif otomatis akan menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sumber pendanaan yang sebanding. Dalam konteks ini, langkah yang diinisiasi oleh Malaysia bersama Iran dan Rusia dipandang sebagai upaya yang sangat ambisius, karena tidak hanya menuntut keberanian politik, tetapi juga kesiapan finansial yang luar biasa besar untuk menopang keberlangsungan sistem yang baru. Para analis menilai bahwa salah satu tantangan terbesar dari pembentukan sistem baru adalah bagaimana menarik minat sponsor global yang selama ini telah terikat kuat dengan FIFA. Sponsor tidak hanya mencari eksposur, tetapi juga stabilitas dan jangkauan global yang luas, sesuatu yang hingga kini masih menjadi keunggulan utama FIFA dibandingkan entitas lain. Dalam kondisi tersebut, FIFA harus mampu menawarkan nilai tambah yang signifikan jika ingin menarik dukungan dari perusahaan-perusahaan besar. Hal ini menjadi semakin sulit karena ketidakpastian yang masih menyelimuti struktur dan arah organisasi tersebut, sehingga banyak pihak cenderung mengambil sikap menunggu sebelum mengambil keputusan. Selain aspek ekonomi, dimensi hukum juga mulai menjadi sorotan penting dalam diskusi ini. Keputusan sebuah federasi untuk keluar dari FIFA tidak hanya berdampak pada keikutsertaan dalam kompetisi, tetapi juga dapat memicu berbagai konsekuensi hukum yang kompleks, termasuk potensi sanksi dan pembatasan akses terhadap infrastruktur sepak bola internasional. Dalam hal ini, peringatan yang disampaikan oleh Gianni Infantino dipandang sebagai sinyal bahwa FIFA siap menggunakan seluruh instrumen yang dimilikinya untuk menjaga stabilitas sistem yang ada. Hal ini semakin mempertegas bahwa langkah menuju pembentukan FIFA bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan penuh dengan tantangan yang harus dihadapi secara menyeluruh. Di tengah situasi tersebut, perhatian juga tertuju pada bagaimana negara-negara lain merespons perkembangan ini. Banyak federasi yang memilih untuk tidak memberikan pernyataan terbuka, menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam tahap mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Sebagian besar dari mereka tampaknya menyadari bahwa keputusan untuk bergabung dengan sistem baru akan membawa konsekuensi jangka panjang yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, sikap hati-hati menjadi pilihan yang paling rasional dalam menghadapi ketidakpastian yang ada. Dalam ranah opini publik, perdebatan terus berkembang dengan berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang.
Sebagian melihat langkah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi FIFA yang dianggap terlalu kuat. Sementara yang lain menilai bahwa upaya tersebut berpotensi merusak kesatuan sepak bola global yang selama ini menjadi kekuatan utama olahraga ini. Diskusi yang muncul tidak hanya terjadi di kalangan penggemar, tetapi juga melibatkan analis, mantan pemain, hingga praktisi industri yang mencoba memproyeksikan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Jika dilihat dari perspektif strategis, langkah Malaysia yang terus berada di garis depan menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan terhadap arah yang sedang ditempuh, meskipun risiko yang dihadapi sangat besar. Mereka tampaknya berusaha membangun momentum dengan memanfaatkan narasi dukungan dari banyak negara, meskipun belum sepenuhnya terverifikasi secara terbuka. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya persepsi dalam membangun kekuatan politik, di mana citra dukungan luas dapat menjadi alat untuk menarik lebih banyak pihak agar bergabung. Namun demikian, realitas tetap menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan. Membangun sistem baru membutuhkan lebih dari sekadar narasi dan dukungan verbal, tetapi juga struktur yang solid, regulasi yang jelas, serta sumber daya yang memadai. Tanpa itu semua, risiko kegagalan akan sangat tinggi, bahkan sebelum sistem tersebut benar-benar berjalan. Oleh karena itu, banyak pihak yang masih menunggu bukti konkret mengenai sejauh mana kesiapan FIFA untuk benar-benar menjadi alternatif yang viable terhadap FIFA. Dalam perkembangan yang terus bergerak ini, satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa dunia sepak bola sedang berada dalam fase yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Setiap langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat akan memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam membentuk arah masa depan olahraga ini secara keseluruhan. Ketegangan antara ambisi untuk perubahan dan realitas yang harus dihadapi menjadi inti dari narasi yang terus berkembang, menciptakan situasi yang menarik sekaligus penuh dengan tantangan bagi semua pihak yang terlibat. Timnas Indonesia tidak mau ditipu Kuwait. Erick Thohir sampai ke Kanada. Ketegasan Erick Thohir dalam mengelola agenda pertandingan Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama menjelang rangkaian FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Juni 2026. Ketua Umum PSSI tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lagi mengambil keputusan terburu-buru dalam menentukan lawan uji coba, sebuah sikap yang dilandasi oleh pengalaman sebelumnya ketika rencana pertandingan melawan Kuwait gagal terlaksana secara mendadak. Ia menyampaikan kepada awak media bahwa kejadian tersebut menjadi pelajaran penting karena pada saat itu tim nasional sudah bersiap untuk menjalani pertandingan dalam agenda internasional, namun tiba-tiba lawan membatalkan partisipasi tanpa penjelasan yang jelas. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kembali mengalami situasi serupa, di mana pertandingan sudah diumumkan kepada publik, tetapi pada akhirnya tidak terlaksana, sehingga merugikan persiapan tim dan menurunkan kepercayaan. Peristiwa pembatalan tersebut terjadi ketika Indonesia bersiap menghadapi agenda pertandingan internasional pada bulan September 2025, di mana sejak awal PSSI telah menjadwalkan dua lawan, yaitu Lebanon dan Kuwait. Namun menjelang pertandingan, pihak Federasi Sepak Bola Kuwait secara sepihak memutuskan mundur tanpa memberikan alasan yang transparan. Bahkan pada saat yang sama juga menarik diri dari turnamen lain di kawasan Uni Emirat Arab. Keputusan tersebut membuat PSSI harus bergerak cepat mencari solusi, hingga akhirnya Indonesia menjalani dua pertandingan uji coba melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Situasi ini kemudian dilaporkan oleh PSSI kepada AFC sebagai bentuk protes atas tindakan yang dinilai tidak profesional tersebut. Mengacu pada pengalaman tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa proses pemilihan lawan untuk FIFA Matchday kali ini harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan berdasarkan kesepakatan yang benar-benar jelas secara administratif. Ia menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin mengumumkan lawan sebelum semua dokumen resmi telah ditandatangani, sehingga tidak menimbulkan potensi perubahan mendadak yang dapat merugikan tim. Ia menjelaskan bahwa saat ini PSSI masih dalam tahap penjajakan untuk menemukan lawan yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional, baik dari segi kualitas maupun kesiapan jadwal. Ia juga menambahkan bahwa proses ini membutuhkan waktu karena banyak negara yang memiliki agenda masing-masing, sehingga koordinasi harus dilakukan secara intensif. Dalam rangkaian sebelumnya, Indonesia telah menjalani agenda FIFA Series pada bulan Maret 2026, di mana mereka menghadapi Saint Kitts dan Nevis dan Bulgaria. Namun hingga saat ini, pelatih tim nasional, John Herdman, belum memiliki kesempatan untuk menguji timnya melawan negara dari kawasan Asia, sehingga muncul kemungkinan bahwa lawan pada FIFA Matchday bulan Juni akan berasal dari benua tersebut.
Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya berharap dapat segera mengamankan setidaknya 1 lawan dalam waktu dekat, mengingat banyaknya pertandingan yang berlangsung di berbagai wilayah pada periode tersebut. Ia menambahkan bahwa targetnya adalah mendapatkan kepastian sebelum awal bulan Mei 2026, agar persiapan tim dapat dilakukan secara maksimal tanpa gangguan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya belum dapat mengungkapkan identitas calon lawan karena proses negosiasi masih berlangsung dan belum mencapai tahap finalisasi. Ia menyatakan bahwa pengumuman baru akan dilakukan setelah ada kesepakatan resmi yang dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bentuk komitmen dari kedua belah pihak. Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rencana yang disusun dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, tanpa adanya perubahan mendadak yang dapat mengganggu stabilitas persiapan tim. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa rangkaian pertandingan pada bulan Juni 2026 ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan tim nasional menghadapi 2 ajang besar yang akan berlangsung dalam waktu berdekatan, yaitu Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menyampaikan bahwa kedua turnamen tersebut akan menjadi ujian penting bagi perkembangan tim nasional, sehingga persiapan harus dilakukan dengan matang dan terencana. Dalam konteks ini, pertandingan uji coba menjadi sarana untuk mengukur kesiapan tim, menguji strategi, serta memberikan kesempatan kepada pemain untuk beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung mulai akhir bulan Juli hingga akhir Agustus. Sementara FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar pada rentang waktu akhir September hingga awal Oktober di tahun yang sama. Dengan jarak waktu yang relatif dekat, PSSI harus memastikan bahwa tim nasional berada dalam kondisi optimal untuk menghadapi kedua kompetisi tersebut. Erick Thohir menegaskan bahwa manajemen waktu dan perencanaan yang matang menjadi kunci dalam menghadapi jadwal yang padat, sehingga tidak ada aspek yang terabaikan dalam proses persiapan. Dalam upaya memperkuat koordinasi di tingkat internasional, Erick Thohir juga berencana menghadiri Kongres FIFA 2026 yang akan berlangsung di Kanada. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut akan dimanfaatkan untuk mendapatkan kepastian mengenai pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026, termasuk berbagai aspek teknis yang berkaitan dengan turnamen tersebut. Ia menilai bahwa komunikasi langsung dengan pihak FIFA menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperoleh bersifat akurat dan dapat dijadikan dasar dalam perencanaan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan terkait turnamen tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa tim nasional dapat berpartisipasi dengan persiapan yang maksimal dan tanpa kendala yang berarti. Dalam perkembangan berikutnya, dinamika internal yang dibangun oleh PSSI mulai memperlihatkan arah yang lebih terstruktur, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan agenda internasional. Erick Thohir menekankan bahwa setiap langkah yang diambil tidak lagi hanya berorientasi pada ketersediaan lawan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas, relevansi, serta dampak jangka panjang terhadap perkembangan timnas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa proses seleksi lawan kini melibatkan analisis yang lebih mendalam, termasuk gaya bermain, peringkat, hingga kesiapan teknis dari masing-masing calon lawan, sehingga pertandingan yang dijalani benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi tim. Pendekatan ini menjadi penting mengingat target yang ingin dicapai tidak hanya sekadar hasil jangka pendek, tetapi juga peningkatan performa yang berkelanjutan. Di tengah proses tersebut, koordinasi dengan berbagai federasi sepak bola internasional terus dilakukan secara intensif, membuka peluang bagi Indonesia untuk menghadapi lawan yang memiliki karakteristik permainan yang berbeda. Hal ini dinilai penting oleh tim pelatih yang dipimpin oleh John Herdman, karena variasi lawan akan memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi para pemain dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Ia menilai bahwa menghadapi tim dengan gaya bermain yang beragam akan membantu pemain dalam mengembangkan kemampuan adaptasi, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam kompetisi tingkat tinggi. Dalam konteks ini, kemungkinan menghadapi tim dari kawasan Asia menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, mengingat relevansinya dengan turnamen yang akan diikuti dalam waktu dekat. Selain aspek teknis, perhatian juga diberikan pada bagaimana menjaga stabilitas mental dan fisik pemain di tengah jadwal yang padat. Erick Thohir menegaskan bahwa manajemen beban pertandingan menjadi salah satu fokus utama agar pemain tidak mengalami kelelahan yang dapat berdampak pada performa. Ia menjelaskan bahwa koordinasi antara tim pelatih, staf medis, dan manajemen dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi terbaik saat dibutuhkan. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan tim nasional, di mana aspek ilmiah dan data menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan pengalaman sebelumnya melawan Kuwait yang berujung pembatalan, Erick Thohir kembali menegaskan bahwa transparansi dan komitmen menjadi syarat mutlak dalam setiap kerjasama yang dijalin.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya kini lebih selektif dalam menjalin komunikasi dengan federasi lain, memastikan bahwa setiap kesepakatan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan bahwa kejadian tersebut telah memberikan pelajaran berharga, yang kini menjadi acuan dalam menyusun strategi ke depan. Dengan pendekatan yang lebih hati-hati, ia berharap tidak ada lagi situasi yang dapat mengganggu jalannya program yang telah direncanakan. Sementara itu, dalam konteks persiapan menghadapi Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026, berbagai skenario mulai disusun untuk memastikan kesiapan tim dalam menghadapi dua kompetisi besar tersebut. Erick Thohir menekankan bahwa kedua turnamen ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sehingga diperlukan persiapan yang matang baik dari segi taktik maupun mental. Ia menyampaikan bahwa pertandingan uji coba yang akan dijalani pada bulan Juni akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut, memberikan kesempatan bagi tim untuk menguji berbagai strategi yang telah disiapkan. Di sisi lain, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah sepak bola internasional. Ia menyatakan bahwa forum tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan berbagai pihak, termasuk FIFA, guna mendapatkan kepastian terkait berbagai agenda yang melibatkan Indonesia. Ia menilai bahwa kehadiran langsung dalam forum internasional memberikan keuntungan tersendiri, karena memungkinkan adanya diskusi yang lebih mendalam dan keputusan yang lebih cepat. Dengan seluruh rangkaian persiapan yang terus berjalan, terlihat bahwa arah yang diambil oleh PSSI semakin mengarah pada profesionalisme yang lebih tinggi, di mana setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan terukur. Erick Thohir menegaskan bahwa komitmen untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia akan menjadi prioritas utama, dengan harapan bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini dapat memberikan hasil yang nyata di masa depan. Dalam konteks ini, setiap agenda yang dijalani, mulai dari pertandingan uji coba hingga partisipasi dalam forum internasional, menjadi bagian dari proses panjang yang bertujuan untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih kompetitif di kancah regional maupun global. Arah kebijakan yang dibangun oleh PSSI mulai menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan jangka pendek dan visi jangka panjang, sebuah pendekatan yang dinilai krusial untuk memastikan kesinambungan performa timnas Indonesia di berbagai level kompetisi. Erick Thohir menyampaikan bahwa setiap agenda yang disusun, termasuk pemilihan lawan untuk FIFA Matchday, tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka besar pengembangan tim nasional secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pertandingan uji coba harus mampu memberikan gambaran nyata tentang kesiapan tim, sekaligus menjadi alat evaluasi yang objektif bagi tim pelatih dalam menyusun strategi ke depan. Dalam konteks ini, kualitas lawan menjadi faktor yang sangat diperhatikan, karena hanya melalui pertandingan dengan tingkat kesulitan yang sesuai, tim dapat mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai. Di sisi teknis, koordinasi antara manajemen dan tim pelatih yang dipimpin oleh John Hartman terus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan di lapangan. Hartman disebut terus mendorong adanya variasi dalam pemilihan lawan, dengan tujuan memberikan pengalaman yang lebih luas bagi para pemain dalam menghadapi berbagai gaya permainan. Ia menilai bahwa eksposur terhadap tim-tim dengan karakter berbeda akan membantu meningkatkan fleksibilitas taktik, yang menjadi salah satu elemen penting dalam menghadapi kompetisi tingkat tinggi. Pendekatan ini juga mencerminkan upaya untuk membawa standar latihan dan pertandingan ke level yang lebih tinggi, sejalan dengan target yang ingin dicapai oleh tim nasional. Selain itu, perhatian terhadap aspek non-teknis juga semakin diperkuat, terutama dalam hal manajemen jadwal dan logistik yang menjadi bagian penting dalam persiapan tim. Erick Thohir menjelaskan bahwa pengaturan waktu yang tepat antara pertandingan, latihan, dan pemulihan menjadi faktor kunci dalam menjaga performa pemain tetap optimal. Ia menambahkan bahwa pengalaman sebelumnya, termasuk insiden pembatalan pertandingan melawan Kuwait, telah memberikan pelajaran penting tentang pentingnya perencanaan yang matang dan komunikasi yang jelas dengan semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, ia berharap setiap agenda yang telah dirancang dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Dalam kerangka persiapan menuju Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026, berbagai simulasi pertandingan mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesiapan tim. Erick Thohir menyampaikan bahwa kedua turnamen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang spesifik dalam mempersiapkan tim. Ia menekankan bahwa fleksibilitas dalam strategi menjadi hal yang penting, mengingat dinamika pertandingan yang dapat berubah dengan cepat.
Oleh karena itu, pertandingan uji coba yang akan dijalani diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kombinasi pemain dan pendekatan taktik yang paling efektif. Di tingkat internasional, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan sepak bola global. Ia menyampaikan bahwa forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi yang lebih erat dengan berbagai federasi dan pemangku kepentingan, sekaligus memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan kompetisi internasional. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif dalam forum semacam ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam mengikuti dinamika yang terjadi di tingkat global. Dengan seluruh langkah yang telah diambil, terlihat bahwa pendekatan yang diterapkan oleh PSSI semakin mengarah pada profesionalisme yang lebih tinggi, di mana setiap keputusan didasarkan pada analisis yang komprehensif dan pertimbangan yang matang. Erick Thohir menegaskan bahwa komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas sepak bola nasional akan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil, dengan harapan bahwa upaya ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan tim nasional di masa yang akan datang. Pada fase berikutnya, arah pembahasan berkembang ke ranah yang lebih spesifik, yakni bagaimana strategi pemilihan lawan tidak hanya berfungsi sebagai ajang uji coba semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk identitas permainan timnas Indonesia yang lebih jelas dan konsisten. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya kini mulai memetakan tipe-tipe lawan yang dibutuhkan sesuai dengan skenario pertandingan yang kemungkinan akan dihadapi dalam turnamen resmi. Ia menekankan bahwa menghadapi tim dengan karakter bertahan kuat, misalnya, akan memberikan tantangan berbeda dibandingkan dengan tim yang mengandalkan permainan terbuka, sehingga kedua jenis lawan tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses persiapan tidak lagi bersifat umum, melainkan dirancang secara detail untuk menjawab kebutuhan spesifik di lapangan. Di sisi lain, komunikasi dengan berbagai federasi sepak bola terus diperluas, membuka peluang kerjasama yang lebih luas dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Dalam konteks ini, pengalaman sebelumnya dengan Kuwait menjadi titik balik yang mendorong peningkatan standar dalam proses negosiasi dan finalisasi kesepakatan. Erick Thohir menegaskan bahwa setiap kerjasama kini harus melalui tahapan verifikasi yang lebih ketat, termasuk memastikan kesiapan logistik, jadwal, dan komitmen dari masing-masing pihak. Ia menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko pembatalan yang dapat merugikan kedua belah pihak, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional. Sementara itu, tim pelatih yang dipimpin oleh John Herdman terus melakukan evaluasi terhadap komposisi pemain yang ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti performa individu, kecocokan dengan sistem permainan, serta kondisi fisik. Herdman disebut aktifnya mengkaji berbagai opsi formasi dan strategi yang dapat diterapkan dengan tujuan menemukan kombinasi terbaik yang mampu menghadapi berbagai situasi pertandingan. Ia menilai bahwa fleksibilitas menjadi kunci dalam sepak bola modern, di mana tim harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Dalam kaitannya dengan agenda FIFA Matchday pada bulan Juni, Erick Thohir kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengumumkan lawan sebelum semua aspek telah dipastikan. Ia menyampaikan bahwa saat ini proses negosiasi masih berlangsung dengan beberapa calon lawan dan keputusan akhir akan diambil berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan tim. Ia juga menambahkan bahwa waktu yang tersisa akan dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan bahwa setiap detail telah dipertimbangkan dengan matang. Lebih jauh, persiapan menuju Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026 juga mulai memasuki tahap yang lebih intensif, di mana berbagai aspek mulai disinkronkan untuk mencapai kesiapan optimal. Erick Thohir menyampaikan bahwa kedua turnamen tersebut akan menjadi ajang pembuktian bagi perkembangan tim nasional, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan dalam proses persiapan. Ia menekankan bahwa setiap pertandingan uji coba harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas tim. Di tingkat global, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan sepak bola internasional. Ia menyatakan bahwa forum tersebut akan digunakan untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan berbagai pihak, termasuk FIFA, guna mendapatkan informasi dan kepastian terkait berbagai agenda yang melibatkan Indonesia. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif dalam forum internasional merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mengikuti perkembangan sepak bola global secara lebih dekat. Dengan berbagai langkah yang telah diambil, terlihat bahwa pendekatan yang diterapkan oleh PSSI semakin matang dan terarah, mencerminkan komitmen untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Erick Thohir menegaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kerja keras dari semua pihak. Namun dengan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, ia yakin bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara bertahap.
Arah pembahasan kemudian menyoroti bagaimana integrasi antara kebijakan federasi dan kebutuhan teknis di lapangan menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Erick Thohir menjelaskan bahwa pendekatan yang kini diterapkan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam agenda internasional. Ia menekankan bahwa pengalaman masa lalu, termasuk insiden dengan Kuwait, menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih ketat terkait validasi kesepakatan pertandingan. Ia menyatakan bahwa setiap rencana yang disusun harus memiliki kepastian hukum dan administratif yang kuat, sehingga tidak ada celah yang dapat menyebabkan perubahan mendadak di kemudian hari. Dalam konteks ini, PSSI mulai menerapkan sistem evaluasi berlapis dalam menentukan lawan untuk FIFA Matchday, di mana setiap kandidat akan dianalisis berdasarkan berbagai parameter, mulai dari kekuatan tim, gaya bermain, hingga kesiapan logistik. Erick Thohir menyampaikan bahwa proses ini melibatkan koordinasi lintas departemen, termasuk tim teknis, manajemen, dan bagian hubungan internasional, guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai mitra dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Di sisi teknis, John Hartman terus mendorong adanya inovasi dalam pendekatan latihan dan strategi permainan, dengan memanfaatkan data dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia menilai bahwa sepak bola modern menuntut tingkat presisi yang tinggi, baik dalam perencanaan maupun eksekusi, sehingga penggunaan teknologi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan tim. Dalam beberapa sesi evaluasi, Hartman disebut aktifnya mengkaji performa pemain secara individual dan kolektif, mencari pola yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas permainan. Selain itu, perhatian terhadap pengembangan mental pemain juga menjadi bagian penting dalam strategi yang diterapkan. Erick Thohir menegaskan bahwa kesiapan mental sama pentingnya dengan kemampuan teknis, terutama dalam menghadapi tekanan di pertandingan internasional. Ia menjelaskan bahwa program pembinaan kini juga mencakup aspek psikologis, dengan tujuan membantu pemain dalam mengelola emosi dan menjaga fokus selama pertandingan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi performa tim dalam berbagai situasi. Dalam persiapan menuju Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026, berbagai skenario taktik mulai disimulasikan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di lapangan. Erick Thohir menyampaikan bahwa fleksibilitas menjadi kunci dalam menghadapi turnamen dengan jadwal padat dan lawan yang beragam. Ia menekankan bahwa tim harus siap untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi, baik dalam hal strategi maupun komposisi pemain. Sementara itu, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan internasional dan memastikan akses terhadap informasi terbaru mengenai perkembangan sepak bola global. Ia menyatakan bahwa forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan berbagai pihak, termasuk FIFA, guna mendapatkan kepastian terkait berbagai agenda yang melibatkan Indonesia. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif dalam forum internasional merupakan langkah strategis dalam membangun posisi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Dengan berbagai langkah yang terus dikembangkan, terlihat bahwa arah kebijakan yang diambil semakin menunjukkan tingkat kedewasaan dalam pengelolaan sepak bola nasional. Erick Thohir menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, dengan tujuan akhir untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dan mampu bersaing secara konsisten di tingkat internasional. Fokus pembahasan mulai merambah ke aspek keberlanjutan program yang sedang dijalankan oleh PSSI, di mana Erick Thohir menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus memiliki dampak jangka panjang yang terukur bagi perkembangan timnas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa agenda FIFA Matchday bukan hanya dimanfaatkan sebagai ajang uji coba semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menguji kesinambungan filosofi permainan yang tengah dibangun oleh tim pelatih. Dalam hal ini, pemilihan lawan kembali menjadi faktor krusial, karena harus mampu memberikan tekanan yang sesuai dengan target peningkatan kualitas tim, tanpa mengorbankan stabilitas performa pemain. Ia menambahkan bahwa keseimbangan antara tantangan dan kesiapan menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Lebih jauh, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pendekatan yang kini diterapkan juga mempertimbangkan faktor adaptasi terhadap jadwal kompetisi yang semakin padat, di mana pemain dituntut untuk mampu menjaga konsistensi performa dalam waktu yang relatif singkat. Ia menyampaikan bahwa koordinasi antara federasi, klub, dan tim pelatih menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemain mendapatkan manajemen beban yang tepat. Dalam konteks ini, pengalaman sebelumnya, termasuk insiden pembatalan pertandingan melawan Kuwait,
kembali dijadikan referensi untuk memperkuat sistem perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi celah yang dapat mengganggu jalannya program yang telah disusun dengan detail. Di sisi teknis, John Hartman terus mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dalam menyusun strategi permainan dengan memanfaatkan data dan analisis sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Ia disebut Aktifno mengevaluasi berbagai skenario pertandingan, termasuk kemungkinan menghadapi lawan dengan karakter permainan yang sangat berbeda, guna memastikan bahwa tim memiliki fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi dalam berbagai situasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri pemain dalam menghadapi tekanan di level internasional. Dalam kaitannya dengan persiapan menuju Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026, Erick Thohir menekankan bahwa kedua turnamen tersebut akan menjadi tolok ukur penting bagi efektivitas program yang telah dijalankan. Ia menyampaikan bahwa setiap pertandingan uji coba harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ia juga menambahkan bahwa kesiapan mental pemain akan menjadi faktor penentu dalam menghadapi kompetisi dengan intensitas tinggi, sehingga aspek ini terus menjadi perhatian utama dalam proses pembinaan. Sementara itu, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas jaringan komunikasi dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Ia menjelaskan bahwa forum tersebut akan dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai berbagai agenda global, termasuk kepastian terkait FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif dalam forum semacam ini akan memberikan keuntungan dalam hal akses informasi dan peluang kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan berbagai langkah yang terus dikembangkan secara sistematis, terlihat bahwa arah kebijakan yang diambil semakin menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi, di mana setiap aspek diperhatikan secara detail dan terintegrasi. Erick Thohir menegaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Namun dengan pendekatan yang tepat, ia optimistis bahwa sepak bola Indonesia dapat mencapai tingkat kompetitif yang lebih tinggi dan mampu bersaing secara konsisten di kancah internasional. Arah diskusi kemudian bergeser pada bagaimana integrasi antara pembinaan usia muda dan kebutuhan tim senior mulai diselaraskan dalam satu kerangka besar yang berkesinambungan. Erick Thohir menegaskan bahwa keberhasilan timnas Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu generasi pemain, melainkan harus dibangun melalui sistem yang mampu menghasilkan talenta secara konsisten dari level bawah hingga ke level tertinggi. Ia menjelaskan bahwa pengalaman menghadapi dinamika agenda internasional, termasuk ketidakpastian yang pernah terjadi dalam rencana pertandingan melawan Kuwait, menjadi pengingat bahwa fondasi yang kuat harus dibangun dari dalam, sehingga tim tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, ia menilai bahwa penguatan kompetisi domestik dan akademi sepak bola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi jangka panjang. Lebih lanjut, PSSI mulai mendorong adanya sinkronisasi program antara berbagai level tim nasional, sehingga filosofi permainan yang diterapkan oleh John Hartman dapat diadaptasi secara bertahap oleh pemain sejak usia muda. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kesinambungan dalam gaya bermain, di mana setiap pemain yang naik ke level senior udah memiliki pemahaman yang kuat terhadap sistem yang diterapkan. Erick Thohir menyampaikan bahwa langkah ini memerlukan koordinasi yang intensif antara pelatih di berbagai level, serta dukungan dari klub-klub yang menjadi tempat pembinaan pemain. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, tetapi memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Dalam kaitannya dengan agenda FIFA Matchday, Erick Thohir kembali menekankan bahwa setiap pertandingan harus dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa hasil pertandingan memang penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana tim dapat menunjukkan perkembangan dalam aspek permainan. Ia menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan skor akhir, tetapi juga pada detail-detail kecil seperti organisasi permainan, transisi antar fase, serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fokus utama tidak hanya pada hasil instan, tetapi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh. Di sisi lain, persiapan menuju Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026 juga mulai memasuki tahap yang lebih spesifik, di mana berbagai aspek teknis dan non-teknis disusun secara detail. Erick Thohir menyampaikan bahwa kedua turnamen tersebut memiliki tantangan yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel dalam menyusun strategi. Ia menekankan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat akan menjadi faktor penentu dalam menghadapi jadwal yang padat dan lawan yang beragam. Dalam hal ini, ia melihat bahwa pengalaman dari pertandingan uji coba
akan menjadi modal penting dalam menghadapi situasi yang tidak terduga di lapangan. Sementara itu, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada juga diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan internasional dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa forum tersebut akan dimanfaatkan untuk berdiskusi langsung dengan FIFA dan berbagai federasi lainnya, guna mendapatkan informasi terbaru, serta menjajaki peluang kolaborasi di masa depan. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif dalam forum internasional merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam peta sepak bola global. Dengan seluruh rangkaian langkah yang terus disusun dan dijalankan, terlihat bahwa arah pengembangan sepak bola Indonesia semakin mengarah pada pendekatan yang sistematis dan terintegrasi. Erick Thohir menegaskan bahwa proses ini bukan hanya tentang mencapai target jangka pendek, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan, di mana setiap elemen dalam ekosistem sepak bola dapat berkontribusi secara optimal dalam mendorong kemajuan yang berkelanjutan. Dalam fase yang semakin mendalam ini, pembahasan kemudian mengarah pada bagaimana penguatan identitas nasional dalam sepak bola mulai dijadikan prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh PSSI, di mana Erick Thohir menekankan bahwa timnas Indonesia harus memiliki karakter permainan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mencerminkan ciri khas yang dapat dikenali di tingkat internasional. Ia menjelaskan bahwa proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemilihan pemain, pendekatan taktik, hingga pola latihan yang diterapkan oleh tim pelatih yang dipimpin oleh John Herdman. Dalam pandangannya, identitas permainan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai kompetisi, karena memberikan kejelasan arah bagi seluruh elemen tim dalam menjalankan perannya masing-masing. Lebih jauh, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pengalaman menghadapi dinamika internasional, termasuk kejadian pembatalan pertandingan melawan Kuwait, telah mendorong perubahan dalam cara federasi mengelola hubungan dengan pihak luar. Ia menegaskan bahwa profesionalisme dan transparansi kini menjadi prinsip utama dalam setiap kerjasama, sehingga setiap kesepakatan yang dibuat memiliki kepastian yang jelas. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini penting untuk menjaga reputasi Indonesia di mata internasional, sekaligus memastikan bahwa program yang telah disusun dapat berjalan tanpa gangguan yang berarti. Dalam konteks persiapan menuju FIFA Matchday, pendekatan yang diterapkan semakin menekankan pada kualitas daripada kuantitas pertandingan. Erick Thohir menyampaikan bahwa lebih baik menghadapi lawan yang benar-benar memberikan tantangan sesuai kebutuhan tim daripada menjalani banyak pertandingan tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa setiap pertandingan harus memiliki tujuan yang jelas, baik dalam hal pengujian taktik, evaluasi pemain, maupun peningkatan mental bertanding. Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui pertimbangan yang matang dan terarah. Sementara itu, dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026, berbagai aspek mulai diselaraskan untuk memastikan kesiapan tim secara menyeluruh. Erick Thohir menekankan bahwa kedua turnamen tersebut akan menjadi ajang penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai oleh tim nasional. Ia menyampaikan bahwa fokus tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana tim mampu menunjukkan peningkatan dalam setiap pertandingan. Ia menambahkan bahwa proses ini membutuhkan kerja keras dan konsistensi dari seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pemain hingga staf pelatih. Di tingkat internasional, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan sepak bola global. Ia menjelaskan bahwa forum tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan FIFA dan berbagai federasi lainnya, guna mendapatkan informasi terkini serta menjajaki peluang kerjasama di masa depan. Ia menilai bahwa keterlibatan aktif dalam forum internasional merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Indonesia dapat mengikuti perkembangan sepak bola dunia secara lebih dekat. Dengan seluruh langkah yang terus dikembangkan secara sistematis, terlihat bahwa arah kebijakan yang diambil semakin menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Erick Thohir menegaskan bahwa proses ini merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan dedikasi dan kerjasama dari semua pihak. Namun dengan pendekatan yang tepat, ia optimistis bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. Pada fase lanjutan yang semakin mengerucut pada detail implementasi, perhatian kemudian beralih pada bagaimana strategi komunikasi internal dan eksternal mulai diperkuat untuk menjaga konsistensi arah pengembangan yang telah dirancang oleh PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa keterbukaan informasi kepada publik tetap dijaga, namun harus disertai dengan kehati-hatian agar tidak mengganggu proses negosiasi yang sedang berjalan, terutama dalam penentuan lawan untuk FIFA Matchday. Ia menjelaskan bahwa pengalaman sebelumnya
termasuk pembatalan laga melawan Kuwait, menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi yang terlalu dini tanpa kepastian dapat menimbulkan ekspektasi yang berujung kekecewaan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus benar-benar sudah melalui proses verifikasi yang matang. Dalam lingkup internal, koordinasi antara tim pelatih yang dipimpin oleh John Herdman dengan jajaran manajemen semakin diperkuat melalui berbagai forum diskusi yang membahas perkembangan tim secara berkala. Herdman disebut aktifnya menyampaikan evaluasi detail mengenai performa pemain, baik dalam sesi latihan maupun pertandingan, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan terukur. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk membangun budaya kerja yang berbasis data, di mana setiap aspek permainan dianalisis secara mendalam untuk menemukan area yang dapat ditingkatkan. Erick Thohir menilai bahwa metode ini akan membantu menciptakan standar baru dalam pengelolaan tim nasional yang lebih profesional dan sistematis. Selain itu, perhatian juga mulai diarahkan pada bagaimana memaksimalkan potensi pemain yang berkarier di luar negeri yang dinilai memiliki pengalaman dan eksposur berbeda dibandingkan pemain yang berkompetisi di dalam negeri. Erick Thohir menjelaskan bahwa integrasi antara pemain diaspora dan pemain lokal harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar dapat menciptakan keseimbangan dalam tim. Ia menekankan bahwa perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang, melainkan harus dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk memperkaya variasi permainan. Dalam konteks ini, peran pelatih menjadi sangat penting dalam menyatukan berbagai karakter pemain ke dalam satu sistem yang kohesif. Dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026, berbagai simulasi pertandingan terus dilakukan untuk mengasah kesiapan tim dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Erick Thohir menyampaikan bahwa fleksibilitas dalam strategi menjadi salah satu fokus utama, mengingat dinamika pertandingan yang dapat berubah dengan cepat. Ia menambahkan bahwa kemampuan untuk membaca permainan dan melakukan penyesuaian secara real-time akan menjadi faktor penentu dalam meraih hasil positif. Oleh karena itu, setiap sesi latihan dirancang untuk mencerminkan kondisi pertandingan yang sesungguhnya, sehingga pemain dapat terbiasa menghadapi tekanan yang tinggi. Di tingkat internasional, rencana kehadiran Erick Thohir dalam Kongres FIFA 2026 di Kanada terus dimatangkan sebagai bagian dari strategi diplomasi sepak bola yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa selain membahas kepastian terkait FIFA ASEAN Cup 2026, forum tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai federasi dan organisasi sepak bola internasional, termasuk FIFA. Ia menilai bahwa hubungan yang kuat di tingkat internasional akan memberikan banyak manfaat, baik dalam hal akses informasi, peluang pertandingan, maupun pengembangan program jangka panjang. Dengan berbagai langkah yang terus dioptimalkan, terlihat bahwa pendekatan yang diterapkan semakin menunjukkan tingkat kematangan dalam pengelolaan sepak bola nasional, di mana setiap aspek diperhatikan secara menyeluruh dan terintegrasi. Erick Thohir menegaskan bahwa komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas akan tetap menjadi prioritas utama, dengan harapan bahwa seluruh upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan sepak bola Indonesia dalam jangka panjang.